Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sejumlah mukjizat. Salah satunya adalah mukjizat Isra dan Mi'raj. Diriwayatkan dari Malik bin Sa'sa'ah radhiyallahu an. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita kepadanya tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, dan beliau bersabda, ketika aku sedang berbaring di Hijr Ismail, tiba-tiba datang seseorang kepadaku, lalu membelah dadaku, lalu mengeluarkan hatiku. Kemudian didatangkan kepadaku sebuah bejana yang terbuat dari emas, penuh dengan keimanan. Lalu ia mencuci hatiku, kemudian ditutup dan dikembalikan. Setelah itu didatangkan kepadaku binatang tunggangan berwarna putih yang posturnya lebih kecil dari kuda dan lebih besar dari keledai, yaitu buruk. Langkahnya sejauh ujung kakinya. Lalu aku dinaikkan ke atasnya, dan pergilah Jibril membawaku hingga sampai langit dunia. Kemudian ia minta agar pintu langit dibuka, dan ia pun ditanya, "Siapakah engkau?" Ia menjawab, "Aku Jibril." Ia ditanya, "Dengan siapakah engkau?" Ia menjawab, "Dengan Muhammad." Ia ditanya, "Apakah ia telah diutus?" Ia menjawab, "Ya." Dikatakan, "Selamat datang kepadanya. Sesungguhnya ia adalah sebaik-baik orang yang datang." Lalu pintu pun dibuka. Setelah aku selesai, ternyata ada Adam di sana. Lalu Jibril berkata, "Ini adalah bapakmu Adam. Ucapkan salam kepadanya." Lalu aku pun mengucapkan salam kepadanya, dan ia pun menjawab salamku. Kemudian ia berkata, "Selamat datang anak yang soleh dan nabi yang soleh." Kemudian Jibril membawaku hingga sampai di langit kedua. Lalu ia minta agar pintu langit dibuka, dan ia pun ditanya, "Siapakah engkau?" Ia menjawab, "Aku Jibril." Ia ditanya, "Dengan siapakah engkau?" Ia menjawab, "Dengan Muhammad." Ia ditanya, "Apakah ia telah diutus?" Ia menjawab, "Ya." Setelah itu ada yang berkata, "Selamat datang kepadanya. Sungguh ia adalah sebaik-baik orang yang datang." Lalu pintu pun dibuka. Setelah aku selesai, ternyata ada Yahya dan Isa di sana, dan keduanya adalah sepupu. Lalu Jibril berkata, "Ini adalah Yahya dan Isa. Ucapkan salam kepada keduanya." Lalu aku pun mengucapkan salam kepada keduanya, dan keduanya pun menjawab salamku. Kemudian keduanya berkata, "Selamat datang saudara yang soleh dan nabi yang soleh." Kemudian Jibril membawaku hingga sampai di langit ketiga. Lalu ia minta agar pintu langit dibuka, dan ia pun ditanya, "Siapakah engkau?" Ia menjawab, "Aku Jibril." Ia ditanya, "Dengan siapakah engkau?" Ia menjawab, "Dengan Muhammad." Ia ditanya, "Apakah ia telah diutus?" Ia menjawab, "Ya." Kemudian ada yang berkata, "Selamat datang kepadanya. Sungguh ia adalah sebaik-baik orang yang datang." Lalu pintu pun dibuka. Setelah aku selesai, ternyata ada Yusuf di sana. Lalu Jibril berkata, "Ini adalah Yusuf. Ucapkan salam kepadanya." Kemudian aku pun mengucapkan salam kepadanya, dan ia pun menjawab salamku. Lantas ia berkata, "Selamat datang saudara yang soleh dan nabi yang soleh." Kemudian Jibril membawaku hingga sampai di langit keempat. Lalu ia minta agar pintu langit dibuka, dan ia pun ditanya, "Siapakah engkau?" Ia menjawab, "Aku Jibril."
Ia ditanya, dengan siapakah engkau? Ia menjawab, dengan Muhammad. Ia ditanya, apakah ia telah diutus? Ia menjawab, ya. Kemudian ada yang berkata, selamat datang kepadanya, sungguh ia adalah sebaik-baik orang yang datang. Lalu pintu pun dibuka. Setelah aku selesai, ternyata ada Idris di sana. Lalu Jibril berkata, ini adalah Idris, ucapkan salam kepadanya. Lalu aku pun mengucapkan salam kepadanya, dan ia pun menjawab salamku. Kemudian ia berkata, selamat datang saudara yang soleh dan nabi yang soleh. Kemudian Jibril membawaku hingga sampai di langit kelima. Lalu ia minta agar pintu langit dibuka, dan ia pun ditanya, siapakah engkau? Ia menjawab, aku Jibril. Ia ditanya, dengan siapakah engkau? Ia menjawab, dengan Muhammad. Ia ditanya, apakah ia telah diutus? Ia menjawab, iya. Dikatakan, selamat datang kepadanya, sungguh ia adalah sebaik-baik orang yang datang. Lalu pintu pun dibuka. Setelah aku selesai, ternyata ada Harun di sana. Lalu Jibril berkata, ini adalah Harun, ucapkan salam kepadanya. Lalu aku pun mengucapkan salam kepadanya, dan ia pun menjawab salamku. Kemudian ia berkata, selamat datang saudara yang soleh dan nabi yang soleh. Kemudian Jibril membawaku hingga sampai di langit ke-6. Lalu ia minta agar pintu langit dibuka. Dan ia pun ditanya, siapakah engkau? Ia menjawab, aku Jibril. Ia ditanya, dengan siapakah engkau? Ia menjawab, dengan Muhammad. Ia ditanya, apakah ia telah diutus? Ia menjawab, iya. Dikatakan, selamat datang kepadanya, sungguh ia adalah sebaik-baik orang yang datang. Lalu pintu pun dibuka. Setelah aku selesai, ternyata ada Harun di sana. Lalu Jibril berkata, ini adalah Harun, ucapkan salam kepadanya. Lalu aku pun mengucapkan salam kepadanya, dan ia pun menjawab salamku. Kemudian ia berkata, selamat datang saudara yang soleh dan nabi yang soleh. Kemudian Jibril membawaku hingga sampai di langit ke-6. Lalu ia minta agar pintu langit dibuka, dan ia pun ditanya, siapakah engkau? Ia menjawab, aku Jibril. Ia ditanya, dengan siapakah engkau? Ia menjawab, dengan Muhammad. Ia ditanya, apakah ia telah diutus? Ia menjawab, iya. Dikatakan, selamat datang kepadanya, sungguh ia adalah sebaik-baik orang yang datang. Lalu pintu pun dibuka. Setelah aku selesai, ternyata ada Musa di sana. Lalu Jibril berkata, ini adalah Musa, ucapkan salam kepadanya. Lalu aku pun mengucapkan salam kepadanya, dan ia pun menjawab salamku. Kemudian ia berkata, selamat datang saudara yang soleh dan nabi yang soleh. Setelah aku melewatinya, tiba-tiba ia menangis. Ia ditanya, apa yang membuatmu menangis? Ia menjawab, aku menangis karena ada seorang anak yang diutus sesudahku, di mana umatnya yang masuk surga lebih banyak dari umatku. Kemudian Jibril membawaku hingga sampai di langit ke-7. Lalu ia minta agar pintu langit dibuka. Dan ia pun ditanya, siapakah engkau? Ia menjawab, aku Jibril. Ia ditanya, dengan siapakah engkau? Ia menjawab, dengan Muhammad. Ia ditanya, apakah ia telah diutus? Ia menjawab, iya. Dikatakan, selamat datang kepadanya, sungguh ia adalah sebaik-baik orang yang datang. Lalu pintu pun dibuka. Setelah aku selesai, ternyata ada Ibrahim di sana. Lalu Jibril berkata, ini adalah bapakmu Ibrahim, ucapkan salam kepadanya. Lalu aku pun mengucapkan salam kepadanya.
dan ia pun menjawab salamku. Kemudian ia berkata, "Selamat datang anak yang soleh dan nabi yang soleh." Setelah itu diangkatlah untukku Sidratul Muntaha, dan ternyata buah-buahannya seperti wadah hajar yang sangat besar dan daunnya seperti kuping gajah. Jibril berkata, "Ini adalah Sidratul Muntaha. Di dalamnya ada 4 sungai, 2 sungai yang batin dan 2 sungai yang zahir." Lalu aku bertanya, "Apakah 2 sungai ini wahai Jibril?" Ia menjawab, "Adapun 2 sungai yang batin adalah sungai di surga, sedangkan 2 sungai yang zahir adalah sungai Nil dan Efrat." Setelah itu Baitul Ma'mur diangkat untukku. Kemudian didatangkan kepadaku sebuah bejana berisi khamr dan bejana berisi susu dan bejana berisi madu. Lalu aku mengambil susu, maka Jibril berkata, "Ia adalah fitrahmu dan umatmu." Kemudian diwajibkan atasku sholat 50 kali pada setiap hari. Lalu aku kembali dan melewati Musa, dan ia berkata, "Apakah yang telah diperintahkan kepadamu?" Aku menjawab, "Aku diperintahkan sholat 50 kali pada setiap hari." Ia berkata, "Sesungguhnya umatmu tidak akan sanggup mengerjakannya, karena aku telah mencobanya atas umatku sebelummu dan mereka benar-benar tidak sanggup mengerjakannya. Maka kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan untuk umatmu." Maka aku pun kembali dan Allah mengurangi 10. Kemudian aku kembali ke Musa dan ia mengatakan hal yang sama. Lalu aku pun kembali dan Allah mengurangi 10. Lantas aku kembali ke Musa dan ia mengatakan hal yang sama. Kemudian aku pun kembali dan Allah mengurangi 10. Lalu aku kembali ke Musa dan ia mengatakan hal yang sama. Lantas aku pun kembali dan Allah mengurangi 10. Kemudian aku kembali ke Musa dan ia mengatakan hal yang sama. Lalu aku pun kembali dan Allah memerintahkan kepadaku sholat 10 kali pada setiap hari. Setelah itu aku kembali ke Musa dan ia mengatakan hal yang sama. Lalu aku pun kembali dan Allah memerintahkan kepadaku sholat 5 kali pada setiap hari. Musa berkata, "Sesungguhnya umatmu tidak akan sanggup mengerjakan sholat 5 kali pada setiap hari, karena aku telah mencobanya atas umatku sebelummu dan mereka benar-benar tidak mampu. Maka kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan untuk umatmu." Aku menjawab, "Aku telah meminta keringanan kepada Tuhanku sampai aku malu. Akan tetapi aku ridho dan aku menerima." Beliau bersabda, "Setelah aku berlalu, tiba-tiba sang penyeru berseru, 'Aku telah menetapkan kewajibanku dan aku ringankan atas para hambaku.'" Dari peristiwa yang diceritakan dalam hadis ini, ada sejumlah mukjizat yang dimiliki Nabi Muhammad SAW. Di antaranya atap rumah Nabi SAW yang terbelah, menempuh jarak ribuan tahun hanya dalam sekejap. Buruk tunduk kepada Nabi Muhammad SAW. Terbukanya pintu langit untuk Nabi SAW. Menyaksikan berbagai macam siksaan neraka. Menyaksikan berbagai macam kenikmatan surga. Bertemu dengan para nabi dan rasul serta berbincang-bincang dengan mereka. Berbincang-bincang dengan para malaikat seperti malaikat maut. Melihat kehidupan alam gaib. Perlu dijelaskan bahwa riwayat hadis yang sedang kita bahas ini terkesan simpel dan rumit. Kesan simpel karena ia tidak menyebutkan sedikitpun peristiwa Isra, sehingga Imam Al-Bukhari mencantumkan bab ini dalam bab Mi'raj. Dalam hadis ini juga disebutkan bahwa Allah Azza wa Jalla memberikan
keringanan 10 sholat pada setiap kali. Namun ini menyalahi kebanyakan riwayat yang menyebutkan bahwa Allah Azza wa Jalla memberikan keringanan 5 sholat pada setiap kali. Sedangkan kesan rumit karena ia menyebutkan minum susu setelah turun dari langit. Sementara dalam banyak riwayat disebutkan bahwa beliau minum susu sebelum memulai perjalanan Mi'raj ke langit. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah beberapa mukjizat Nabi Muhammad SAW. Semoga dari kisah tersebut kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya, dan keimanan dan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW semakin bertambah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.